Baik, perkenalkan nama saya Made Darmayanti Oktaviana Putri dengan NIM 2014201030. Program studi Sarjana Keperawatan kelas A. Di sini saya akan memaparkan tentang penyakit asma. Pengertian asma. Asma adalah salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan penyempitan dan peradangan saluran pernapasan yang mengakibatkan sesak atau sulit bernapas. Selain membuat pengidap sulit bernapas, asma juga bisa menimbulkan gejala lainnya seperti menging, batuk-batuk, dan nyeri dada. Saluran pernapasan pada pengidap asma lebih sensitif dibandingkan dengan saluran dengan orang lain tanpa asma. Yang selanjutnya yaitu penyebab asma. Yang pertama, asma dapat disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Pada pengidap asma, saluran pernapasan akan lebih sensitif sehingga paru-paru akan terkena iritasi dari pemicu asma dapat menyebabkan otak saluran pernapasan. Yang kedua, pada masa anak-anak, gejala asma akan menghilang dengan sendirinya saat masuk usia remaja. Gejala asma tergolong menengah atau berat pada masa anak-anak dapat muncul kembali di masa mendatang. Perlu diketahui juga bahwa asma bisa muncul di usia berapapun dan tidak selalu bermula pada waktu anak-anak. Selanjutnya, gejala asma. Seseorang yang mengidap kondisi ini biasanya mengalami beberapa gejala, antara lain sesak dada, batuk, terutama pada malam hari atau dini hari, sesak napas, menging yang menyebabkan suara siulan saat mengeluarkan napas. Pola gejala pada pengidap asma biasanya memiliki beberapa ciri seperti datang dan pergi seiring waktu atau dalam hari yang sama, mulai atau memburuk dengan infeksi virus seperti pilek. 3. Dipicu oleh olahraga, alergi, udara dingin, atau hiperventilasi karena tertawa atau menangis. Dan yang terakhir, lebih buruk di malam hari atau di pagi hari. Komplikasi asma. Penyakit asma yang biasanya yang dibiarkan tanpa penanganan yang tepat bisa memicu berbagai komplikasi seperti masalah psikologi, cemas, stres, atau depresi. Yang kedua, penurunan performa di sekolah atau tempat kerja. Yang ketiga, tubuh sering terasa lelah. Yang keempat, gangguan pertumbuhan dan pubertas pada anak-anak. Yang kelima, gangguan pernapasan. Yang keenam, kerusakan pada bagian atau seluruh paru-paru. Dan yang terakhir yaitu kematian. Pengobatan dan pencegahan asma. Asma adalah jenis penyakit yang dapat dikendalikan dengan mengatur pola hidup yang sehat. Selain itu, sebaiknya perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengenali dan menghindari pemicu asma. Yang kedua, mengikuti anjuran rencana penanganan asma dari dokter. Yang ketiga, melakukan langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma. Yang keempat, menggunakan obat-obat asma yang telah dianjurkan oleh dokter secara teratur. Dan yang terakhir, memonitor kondisi saluran pernapasan. Perlu diketahui juga penggunaan inhaler meningkatkan reaksi asma. Oleh karena itu, wajib untuk mendiskusikan dengan dokter supaya rencana penanganan asma sesuai dengan kebutuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.